wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fi darain amin ila angal wa kullama sa'ala rabbih syai'an fayas'alu ma'ahul lutuf wal afiyah was salahul akibah. Pembahasan masih tentang masalah doa. Setiap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan lembut, mintalah dengan afiah, dengan kebaikan, kedamaian dan lain sebagainya, dan mintalah kepada Allah wala yas'alillah kulli may yasha' ma fihi ridahu. Mintahlah, berdoa itu mintalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan minta sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kalau sesuatu tidak diridhoi oleh Allah, tidak mungkin dikabul oleh Allah. Contoh, sampean senang sama istri orang, ya, pas minta sama Allah, ya Allah cintakan dia kepadaku, ya tidak bisa, tidak bisa. Atau sampean suka sama mangganya tetangga, terus sampean minta, ya Allah sekiranya mangga itu kena angin jatuh ke sini, tidak mungkin, tidak bisa. Jadi harus minta sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan minta sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Min umuril akhirah wad dunya, dari perkara-perkara akhirat dan dunia. Min kulli jalil wal hagir, dari semua kemuliaan dan kerendahan. Wala yaghfalu an aklil haram, jangan lupa untuk makan barang halal. Min aklil halal. Wala yaghfal, jangan lupa dari makan yang halal. Kalau kepingin doanya mustajab, syarat pertama makanannya harus halal. Kalau ada makanan haram, tidak masuk. Fa innahu min ahammin syara'id, ini paling pentingnya syarat li istijabati doa, supaya diijabah doanya. Ya kalau banyak barang haramnya, terus mau minta sama Allah dikasih, tidak mungkin, tidak mungkin. Kama warada, seperti ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, thumma dzakara rajulu, kemudian dikisahkan ada seorang laki-laki, yutilu safaro, panjang perjalanannya. Artinya yutilu safaro ini, dia ini melakukan beberapa tarekat-tarekat. Atrakat mencari yang Jawa ya. Melakukan beberapa tarekat. Panjang perjalanannya. Dia punya ibadah panjang, dia punya kisah dari ibadahnya, dari mujahadahnya panjang. Asy'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama, sampai elek orangnya. Jadi ibadah sampai tak karo-karuan. Kan kadang beda orang ibadah atrakat sampai tak cokor ya, ndak bercukur kan banyak kan yang terakat-terakat jalan itu kan sampai rambutnya panjang, tidak keurus, kukunya panjang. Yamuddu yadaihi ila sama, naikkan, memanjangkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, sambil berkata, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Berdoa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya dari barang haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya, pakaiannya yang ditempati termasuk rumahnya dari barang haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika, semuanya dari barang haram, keperluannya dan lain sebagainya semua dari barang haram. Lalu bagaimana akan diijabah oleh Allah? Sedangkan yang masuk dalam dirinya, yang dipakai oleh dirinya barang haram, tidak bisa. Jadi makanan halal itu syarat paling utama di, ijabahnya doa.
Wa qala ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf berkata, ad-du'a kal miftah, doa itu seperti kunci. Wa asnanuhu luqamul halal, dan gigi-gigi kunci, tahu kan kunci itu kan ada giginya, ya. Gigi-giginya daripada kunci itu adalah makanan yang haram, makanan yang halal. Halal. Kalau udah halal makanannya, udah istajabah doa. Saya sudah minta beb, saya terakat, saya puasa, mungkin ada makanannya yang haram. Makanya penting, makanan ini penting, Pak. Sangat-sangat penting. Sampean ndak usah doa, sampean mondokno anak pondok kaki ditaruh di pesantren, tapi kirimannya barang haram, yang dimakan barang haram, hatta mondok 15 tahun ndak bakal jadi apa-apa. Ada orang mau mondok, mau ngirim anaknya ndak punya uang, makanya orang itu harus mawas diri, ya. Ya kalau ekonomi sekian, ya nyari pondok yang murah. Kecuali kalau sampean ekonomi tinggi, nyari pondok yang mahal, ya. Kalau ekonomi pas-pasan, bukel-bukel, nyari yang biasa saja. Jangan mengikuti tren. Kadang ada orang harus di pondok yang bagus, harus di pondok yang mewah dan lain sebagainya. Ya namanya pondok mewah, biayanya juga mewah. Loh iya. Tapi kalau di pondok mewah biayanya mewah. Pondok bagus, 1 bulannya uang pangkalnya tok 1 juta, belum jajannya, belum ini wis minimal 1,5 juta sampai 2 juta. Pas mau ngirim ndak punya uang, ayo datang abang-abang mekar, minjem bank mekar untuk ngirim ke anaknya, dimakankan uang riba, top sudah. Terus anaknya mau jadi orang alim, hatta mau dipondokkan ke malaikat Jibril, tidak bakal jadi apa-apa. Dajjal itu, kenapa Dajjal itu gagal, padahal Dajjal itu muridnya malaikat Jibril. Dajjal itu belajar sama malaikat Jibril. Kenapa kok Dajjal itu gagal, bahkan Dajjal itu jadi manusia paling jahat, padahal dia berguru kepada malaikat Jibril? Karena Dajjal itu dari sulbi sudah haram. Jadi bapaknya suka makan barang haram, akhirnya jadi mani yang haram, lahirlah Dajjal yang diperoleh dari hubungan yang haram, kemudian dimakani barang haram. Diambil murid sama malaikat Jibril, ya jadinya apa? Cuma sakti, gitu aja. Cuma sakti. Saking makan barang halal, mungkin Dajjal akan jadi nabi atau akan jadi rasul. Tapi karena suka makan barang haram, hatta belajar sama malaikat Jibril, tadinya orang jelek. Makanya penting, makanan halal ini penting. Sampeyan kepengin istajabah doa, makanannya yang halal. Hati-hati. Orang sekarang ini sama makanan ndak was-was, sama uang ndak was-was. Mau sholat yang was-was. Usolli, sholat was-was. Kadang mau wudu was-was. Nawaitu sampai becah kabeh, nawaitu jebor, nawaitu tare-mare gemet sejeding. Was-was itu yang mau dimakan ini was-was. Ini halal apa haram? Waduh, halal beb, dapat dari mana? Saya beli dari warung dengan uang saya. Wah, halal. Bagus. Kalau di Indonesia ini alhamdulillah sekarang saya itu sangat setuju kalau di warung-warung itu ditulis terang-terangan sate babi gitu sekali, Pak. Iya. Karena kalau sate saja terus tulis sate tak tahu cuma di lembabi kan bahaya. Bahaya. Jadi kalau ada di sini buka sate babi, kalian nyaman tahu haram, tidak masuk lah. Ya kan enak begitu. Daripada jual sate tapi yang dijual sate babi, sedangkan dia tidak bilang kalau itu sate babi. Jadi enak. Warung-warung langsung sate babi, babi guling, ya, babi panggang, kan enak begitu. Jelas haramnya jelas. Kemudian pentingnya makanan halal ini untuk supaya diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dianjurkan, ini adab ya, tata cara. Dianjurkan bagi seseorang an la yaghfala anid du'a, tidak lupa dia selalu berdoa fi awqati syiddah war raha, dalam keadaan susah maupun senang. Dalam keadaan apapun doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah, ta'arraf ila Allah, yakni tadzakkar, ingatlah kepada Allah.
firraha, dalam keadaan senang. Jadi waktu senang ingat sama Allah. Jangan waktu senang lupa sama Allah. Waktu susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sudah selesai susahnya, hilang Allahnya. Nah, ini kalau susah lagi sulit mau naik, sulit mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu senang ingat sama Allah. Wa ya'rifuka, maka Allah akan ingat kepada kamu fi syiddatin, dalam keadaan susah. Ya kalau kita ingat sama Allah susahnya saja, senang enggak ingat sama Allah. Waktu susah, oh masya Allah, keteh hadir majelis ziarah ini itu, begitu senang elang. Oh ini cepat jatuhnya orang seperti ini. Saya sudah tobu, ini tamu seperti itu tobu sudah. Banyak. Nah, di sini tempatnya orang datang banyak. Wah lagi susah, mana begitu senang kelepain hilang sudah. Tidak bakal kembali lagi. Artinya tidak akan dia senang lagi, tidak akan. Man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi, barang siapa yang kepingin, yang kepingin doanya diijabah oleh Allah saat penting, saat butuh, kan paling asyik itu, saat penting, saat butuh. Kalau kepingin diijabah saat itu, falyuksir minat du'a fi halatir raha, maka bacalah perbanyak doa pada waktu senang. Doa apa, Beb? Kalau saya berikan nasihat buat antum, baca Rotibul Haddad tiap hari. Baca Rotibul Haddad tiap hari, karena di Rotibul Haddad itu isinya doa semua itu, sampai baca tiap hari, bawa sambil nyetir, sambil duduk, sambil di rumah sama istri, atau di jalan, atau di mana terserah. Tidak harus di musola, tidak harus di masjid, baca Rotibul Haddad itu. Tapi kalau tiap hari baca Rotibul Haddad, begitu ada syiddah wal karab, ada kesusahan, nanti sampai cepat dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiap hari, Pak ya, benih seminggu sekali. Saya bikin seminggu sekali ini ngajari panjenengan. Panjenengan nanti jalan sendiri, baca setiap hari di rumahnya. Seperti yang dibaca ada di sini. Mobil jumlah dan rangkuman itu semua. Fadu'a min a'dhami ma an'amallahu bihi 'ala ibadih. Doa ini termasuk keagungan, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah ala ibadihi, atas hambanya. Hina amrahum bihi wa harradhum alaih, tatkala Allah taala memerintahkan dan menyuruh hambanya untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni fastajib lakum. Oh ini kan doanya debunya Allah, ud'uni fastajib lakum. Saya itu pernah membaca satu kitab, saya lupa nama kitabnya. Ada satu aulia itu ditanya, kapan kamu tahu doamu diijabah oleh Allah? Maka dia berkata, saat saya ngangkat tangan. Loh, kok bisa? Saat saya doa, maka saat itu diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menggerakkan hati saya untuk berdoa kepadanya kecuali sudah disiapkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah Allahumma, berarti itu sudah siap diijabah oleh Allah. Kalau Allah tidak mau mengijabah, maka kita akan diberat untuk ngangkat tangan kepada Allah. Berapa banyak orang yang tidak diizinkan ngangkat tangannya kepada Allah, hidupnya dikasih senang sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau kita enak, Beb, susah banyak utang, alhamdulillah. Kenapa? Biasanya orang tuh kalau susah gampang ingat sama Allah. Makanya banyak nabi itu cari susah. Iya, nabi bukan tidak bisa kaya, cuma banyak nabi lebih senang susah. Kenapa? Dengan susah manusia itu gampang ingat kepada Allah. Kalaupun mereka tidak susah, kalaupun mereka kaya, tetap mereka menyusahkan dirinya dengan tidak tidur malam, dengan puasa di siang hari. Ini kan lemes, susah. Saat itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu ditawari emas. Malaikat Israfil turun, bilang sama Rasulullah, mau jadi raja dan nabi yang kaya, apa mau jadi nabi dan rasul yang sederhana? Rasul milihnya yang nabi dan rasul yang sederhana, bukan yang kaya. Kenapa? Ngajari umatnya.
Karena orang itu gampang ingat sama Allah kalau sedang susah. Kalau sudah seneng, hilang sudah. Nah, kalau sudah seneng hilang, lupa sama Allah, ya sudah. Nanti kalau susah akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu azza wa jal yaghdabu ala man lam yas'aluhu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala marah terhadap orang yang tidak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta sama Allah. Ada susah tidak minta sama Allah, langsung pesugihan. Langsung nyari dukun, langsung ini tawassul. Kalau sampean sendiri tidak yakin diijabah oleh Allah, saya terlalu banyak makan barang haram beb, gimana caranya beb supaya saya ini diijabah oleh Allah? Tawassul. Bukankah kita diajari tawassul dalam Al-Quran? Nabi Allah Yakub bertawassul dengan surban atau dengan gamisnya anaknya Nabi Yusuf, diusapkan ke matanya, diperlihatkan lagi oleh Allah. Kenapa beb kok tidak Nabi Yakub sendiri yang angkat tangan, ya Allah sembuhkan mata saya? Ada satu yang tidak bisa. Kenapa? Karena sebuah kesalahan Nabi itu kesalahannya kecil saja fatal. Kalau kita kan memanglah tempatnya kesalahan, saudara. Ya alhamdulillah sampai itu tidak dijadikan Nabi itu wis untung. Kenapa? Nabi itu tidak boleh salah sedikit saja. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dipisah oleh Allah 40 tahun gara-gara kesalahan apa? Nabi Yakub bakar sate. Di sebelah rumahnya ada janda punya anak yatim tidak punya makanan. Nabi Yakub tidak tahu. Ya kalau tahu pasti dikasih. Nabi Yakub tidak tahu. Di sebelahnya sampai nangis anak kecilnya minta itu, tapi Nabi Yakub tidak dengar, tidak tahu. Gara-gara bakal sate baunya dicium oleh anak yatim. Baru tahu besoknya kalau itu ada anak yatim. Baru besoknya dikasih oleh Nabi Yakub. Itu sama Allah ditegur dengan dipisah dengan anak kesayangan selama 40 tahun. Makanya walaupun Nabi Yakub angkat tangan tetap tidak tidak disembuhkan matanya oleh Allah, tapi dikasih cara lain oleh Allah dengan tawassul. Kalau Anda sendiri tidak bisa ngangkat tangan, maka tawassul. Ya Allah bijahi, ya Allah karena barokahnya Rasulullah, ya Allah bibarakati Rasulullah, bibarakati aulia dan lain sebagainya. Bu, aulia banyak beb, gimana beb tawassulnya? Ya sudah baca itu. Ada kan banyak qasidaan tawassul itu ya. Ada syailillah, ada ibadallah, rijalallah dan lain-lain sebagainya. Juga karomah ya Umar Muhdor yang kita baca waktu Maulul Qiyam. Itu kan tawassulan. Doa itu. Pada akhirnya ausili wa ausil aulahati. Sambungkan kami kepada Allah dan anak-anak kami jangan jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah ya Umar Muhdor itu yang dibaca itu doa yang diminta cuma satu. Tawassulnya banyak, mulai Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ali, Hasan al-Husain, Siti Bakar bin Salim, Al-Faqih Muqaddam, Imam Muhdar, Imam Segaf, sapaan, Imam Idrus, semua jadi tawassuli. Doanya cuma satu, apa? Sambungkan saya dan anak-anak saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kan paling enak itu. Itu tawassul. Kalau sampean sendiri tidak, saya sudah minta beb sebulan beb tak iya ngaki sekali. Ya itu mungkin kita terlalu banyak barang haram, terlalu banyak kesalahan. Maka tawassul. Sebagaimana Sayyidina Umar bertawassul kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak minta sama Allah, Allah marah. Allah paling benci sama hambanya yang sombong, dan hamba yang sombong sama Allah yang tidak mau doa. Tidak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling benci dengan hamba seperti ini. Seperti didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdabu alaih, Allah akan dan selalu, fil mudhari ya, akan dan selalu terus 24 jam Allah marah kepada orang yang tidak pernah mau doa kepada Allah. Jadi minta sama Allah, minta apa beb? Sekarang sudah bangun malam, saya tidak bisa beb bahasa Arab doa, pakai bahasa Madura. Allah ngerti, tak ngerti ya, ngerti pakai bahasa Jawa, bahasa Cina, bahasa Inggris, ngerti Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab. Allahumma Rabbana barik lana, tak apal beb, tak apal. Ya pakai bahasa Madura, ya Allah. Otang cepat ngoncem, pese tepan butuh ya Allah, tuliana. Yang enak ya apa kalau sampean minta kepada orang tua? Yang enak pengenenet, suara itu pelirih. Tidak usah tak santak, Pak. Tidak usah santak.
Tidak usah tak santak, kecuali kalau doanya rame-rame seperti ini. Kenapa Beb kalau doa rame-rame harus pakai mic amin-aminnya? Ya supaya yang amin tahu apa yang dipinta. Nanti takutnya yang berdoa loceh, minta untuk dirinya sendiri, yang amin sebanyak-banyaknya. Jadi kasih mic mak le tahu. Ya, takutnya minta ya Allah kayakan saya, yang sini banyak amin. Tidak dikasih mic, wah loceh di doa ini. Nah, kalau doa sendiri tidak usah pakai mic sudah. Kalau doa sendiri lirihkan, lembutkan doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kama yang bagi, begitu juga dianjurkan lil insan, bagi seorang manusia, an yad'a li nafsihi bil khair, doa untuk dirinya kepada yang baik-baik, wa bin najati minasyarr, dan lulus dan lepas daripada kejelekan. Yang bagi lahu an yad'a bimithli dzalika liwalidayh, begitu juga mintakan kepada kedua orang tuanya kebaikan, wali ahbabihi, dan kepada orang-orang yang dia cintai, istrinya, anaknya, mintakan kepada Allah. Anak-anak itu didoakan, walil muslimin, dan kepada orang-orang Islam. Anak itu didoakan, anak dibondokkan tapi di rumah tidak didoakan. Mayan Pak, doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhona Hulil itu jadi wali min auliyaillah, jadi ulama alim karena doa ibunya. Ibunya terakat puasa selama Syekh Hulil mondok, uminya puasa. Begitu puasa bertahun-tahun diuji oleh Allah. Bekto waktu nganu beras itu, nampe beras itu, ya berasnya berubah jadi emas. Uminya Syekh Hulil Benggalan, berasnya berubah jadi emas. Apa kata uminya? Ya Allah, saya tidak mau ini, anak saya yang di pondok ya Allah, yang sedang belajar Hulil, angkat derajatnya ya Allah, jadikan orang sekratuh kepanjenengan Gusti. Berubah jadi beras lagi. Oh, Pak Halid itu pandai ya. Apa boleh heran ya. Wah tepan macol keluar emas udah lama ya. Alhamdulillah rezeki. Enggak tahu kalau itu ujian. Kalau itu diambil, anaknya tidak jadi apa-apa. Kalau itu tidak diambil, anaknya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada Pak. Orang wali itu jadi wali, orang ulama jadi ulama. Itu bukan karena dirinya, tapi karena doa orang tuanya. Kayak Hamid Pasuruan mondok, umiknya puasa. Umiknya Ki Hamid itu nerakati Ki Hamid berpuasa selama Ki Hamid Pasuruan itu di pondok. Berpuasa makannya cuma nasi sama kuah bayem, tidak pakai garam. Selama Ki Hamid mondok, nasi putih sama bayem, kuah bayem, mahwa bayem. Tarnya, ya, tidak pakai garam. Jadi wali min auliyaillah. Anaknya mondok, emaknya tabun jen raja. Emaknya ngakan melolo. Ya tidak jadi apa-apa. Wis pulang bisa kerja itu wis untung. Makanya banyak Bibnya anak mondok pesantren tapi pulang kemudian tidak jadi apa-apa. Padahal sudah S1, S2, S tungtung, S ini, S itu dan lain sebagainya. Kok tidak jadi apa-apa Bib? Kerja ya tetap sulit dan lain sebagainya. Ya karena orang tuanya tidak terakat. Anak tidak akan mulia kecuali diterakati sama orang tuanya. Orang tuanya yang minta sama Allah, orang tuanya yang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada atas saya bisa duduk seperti ini berkat terakatnya orang tua ini. Mun Habib dua apa ini, tahu nyaman sudah. Berkat tirakat daripada kedua orang tua, doanya orang tua. Makanya sampai ini doakan anaknya yang baik-baik. Ya, yang baik, yang baik-baik. Wal yahdar kulli hadarin, dan hati-hati, sangat hati-hati. Minat doa bisyarin, dari doa yang jelek, ada nafsih atas dirinya, au ala auladih, atau atas anak-anaknya, au ala malih, atau atas dunianya. Jangan mendoakan jelek untuk diri sendiri, jangan mendoakan jelek untuk anak-anak atau harta kita. Jangan. Mau anak itu nuakalnya kayak apa, jangan doa jelek. Kan banyak ada bola anak nakal, nggak setan nungguan Pak. Jadi setan seperti setan sungguhan. Kenapa? Karena ibunya yang ngomong anaknya kayak setan. Jangan bilang hidayat, nak hidayat. Muakal kayak apa? Tetap kalimatnya kalimatnya hidayat. Bahkan ada seorang imam Haromen makal, masih kecilnya. Luar biasa nakalnya. Ibunya itu kalau marah apa doanya? Kalau marah dijewer kupingnya, nanti kau jadi imam di Haromen kau. Kau nanti jadi imam di Haromen kau. Sekarang jadi imam di Haromen.
di Mekah, jadi imam di Mekah. Hidup sampai sekarang gara-gara ibunya kalau marah itu ngomong, kau nanti jadi imam di Mekah saja, kau enggak usah di sini, kau jadi imam di Mekah. Udah kuat ibunya sudah dari nakalnya. Kau nanti jadi imam di Mekah sana, enggak usah di sini, sambil dijewer kupingnya. Jadi Mekah sungguh, jadi imam sungguh di Mekah. Makanya doanya seorang tua kepada anaknya, jangan berdoa jelek. Kalau doa jelek sama anaknya, naudzubillah min dzalik, kemudian diijabah oleh Allah. Dan doanya orang tua pasti diijabah. Hati-hati. Hati-hati, doanya orang tua ini luar biasa. Dan antum sebagai orang tua jangan gampang doa jelek sama anak, walaupun anak itu nuwakalnya luar biasa. Au ala ahadin min ibadillah, atau kepada salah satu hamba Allah, jangan doa jelek. Wa in dzalamahu falyakil amru ila Allah, apabila kamu didolimi maka wakilkan, yakni tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yarda, dan ridhalah dengan binasratillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya, man da'a ala man dzalamahu, barang siapa yang berdoa atas orang yang mendoliminya, faqad intasara, dia telah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dan selalu ditolong oleh Allah. Wala khair, dan tidak ada kebaikan fit du'a bisyar, dengan doa yang jelek itu tidak ada kebaikan, baik ala zalim wala ala ghairih, baik kepada orang yang zalim atau kepada diri sendiri. Makanya lo kan doanya madlum diterima baik oleh Allah. Naam. Gimana kalau seandainya sampean itu didolimi sama orang, terus doa yang baik, ya Allah itu orang dolim sama saya, ya Allah pesoking kok Gusti biar tidak didolimi orang, kan gitu mintanya. Enggak mau turuan naudzubillah min dzalik. Wa ya ja'ala badala du'a alaih du'a lahu, diganti doanya dengan doa kepadanya atau kepada orang yang zalim. Saya didolimi ya Allah, pola nangko tandi engko yenye, kata gitu ya, engko pola tandi yenye, wudur tandi iki ya, jangan begitu. Ya Allah, bule yenye Gusti, pola na bule tandi, pesogi bule Gusti, mari tak yenye be orang. Itu doa baik untuk diri sendiri, kembalikan kebaikan untuk diri sendiri, dan saat itu diterima oleh Allah. Kama hiya sifat ibadullahir rahama, itulah sifat hamba Allah yang maha pengasih. Wa fil hadis Aisyah, dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana alaihi salatu wassalam yastajibu minad du'a al-jawami al-kawamil wa yada'u ma siwa dzalika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doanya sangat diijabah kepada semuanya, dan doa Rasulullah itu doa paling sempurna. Doa yang dikeluarkan oleh Rasulullah adalah doa paling sempurna. Makanya Rasulullah itu banyak doanya, akan saya sebutkan. Famin da'wati nubuwah al-jami'ah. Doa Rasulullah yang banyak itu salah satunya, ini banyak, saya sebutkan satunya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ma huwal afiyah? Afiyah itu nikmat dohir, nikmat batin. Itu afiyah. Sehat, sogi, kan nyaman. Uang banyak bisa makan sate. Ada orang uang banyak tidak bisa makan sate, Pak. Iya. Ada orang bisa makan sate tapi tidak punya uang. Kan tidak enak. Yang enak itu punya uang, bisa makan sate. Loh, ini kan afiyah. Berapa banyak orang kaya, antum lihat itu orang-orang kaya-kaya yang punya pabrik, punya apa, makan tahu ekolop. Tahu, kok tidak makan diabet. Ada lagi orang kaya raya, bahkan terkenal orang terkaya di Indonesia. Makanannya apa? Buah pisang tok. Wes. Ada orang kaya, ada 9 orang kaya di Indonesia. Salah satunya itu tidak bisa makan apa-apa kecuali buah pisang. Can saya, makin motak pade nih ya. Padahal hartanya triliunan. Tidak bisa makan kecuali pisang. Makan daging masuk rumah sakit, naik darah. Iya. Makan nasi masuk rumah sakit, diabetesnya naik. Jadi makannya pisang. Pada timur motak ini, tidak enak ini. Makanya mintanya afiyah, sehat dohir, sehat batin.
Allahumma ahsin akibatana. Ini doanya Kanjeng Nabi. Fil umri kulliha. Allah jadikanlah baik akibah, yakni dari setelah kelakuan-kelakuan, yakni setelah kami. Yakni nanti apapun yang kami lakukan nanti jadikan baik. Maksudnya seperti itu. Fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rzuqni thayyiban. Wah ini doanya Rasulullah. Allah berikanlah aku rezeki yang baik. Wasta'milni salihan, dan berikanlah aku amal yang saleh. Rezeki baik, amal saleh. Ini kan enak. Ada orang rezeki baik, amalnya tidak saleh. Rezekinya baik, dapatnya halal, tapi dipakai zina. Nah, kan amalnya tidak baik. Ya apa sekiranya dapat rezeki baik, amal dari rezeki itu jadi baik. Dapat kerja, dibuat sodako ke masjid, dibuat sodako ke musola, anak yatim, orang tidak punya dikasih. Ini istimalul salihan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah kami ilham daripada kecerdasan kami, dan lindungilah kami dari kejelekan diri kami. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wah, ini doanya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afaf, yakni afiah tapi banyak, wal ghina, dan kaya. Wah, ini paling enak sudah. Orang sekarang kan paling enak kah? Kaya. Tapi tidak semua orang kaya itu enak. Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan ciptaanku, yakni diriku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Allahumma ja'al sarirati khairan, ya Allah, jadikanlah sesuatu yang aku sembunyikan, sarirati, yakni bukan sariroti jadi roti-roti itu kan ya, ada sarirah, yakni apa, rahasiaku. Artinya ini kan masuk domir. Jadikan rahasiaku lebih baik min alaniyati, dari yang aku tampakkan. Ini doanya. Waj'al alaniyati salihan, dan jadikanlah amalku yang tampak ini sebagai amal yang saleh. Allahumma inni ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku ini yang terbaik adalah yang di akhir-akhir. Karena manusia itu kan kalau akhir umurnya baik, insya Allah nanti meninggalnya baik. Tapi kalau akhir umurnya rosak, wah ini yang paling bahaya, Pak. Orang itu lebih baik rosak dulu, baik di akhir, daripada daripada awal baik tapi akhirnya rosak. Lebih bagus daripada ndak ya, lebih bagus sih dari awal sampai akhir baik, itu paling bagus. Cuma bagus lagi awalnya ndak bagus, akhirnya bagus. Karena orang kalau sudah akhirnya bagus, insya Allah sampai yaumil qiyamah bagus. Amin Allahumma. Wa as'aluka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan thayyiban. Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena kalau cuma minta ilmu tok, alim tapi tidak manfaat, iblis kan gitu, alim tapi tidak manfaat, wala untuk dirinya, wala untuk dzurriyyahnya, wala untuk orang-orang dekat dengan dirinya. Was'aluka rizqan thayyiban, dan kami minta rezeki yang baik. Was'aluka amalan mutaqabbalan, dan kami juga minta amal yang diterima. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu, dan paling bagusnya amalku adalah yang khotim, yang penutup. Sekiranya aku tertutup umur ini dengan amal yang baik. Wa khaira ayyami yaumul liqaika, dan sebaik-baiknya hariku adalah hari saat aku bertemu dengan engkau. Allahumma arinil haqqa haqqan, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar. Warzuqni tiba'ahu, dan berilah aku rezeki untuk mengikuti yang benar. Nah, ini untuk zaman fitnah zaman sekarang ini, perbanyak doa seperti ini. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ahu wa arini batila batilan, dan perlihatkanlah padaku yang batil itu betul-betul batil. Warzuqni ijtinabahu, dan berikanlah aku rezeki untuk menjauhi yang batil itu. Allahumma asturna aurati wa min rawati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu termasuk daripada doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya
Kalau mau doa diterima, makan yang halal. Dan jangan lupa doakan anak-anak cucu kita jadi orang yang baik. Berapa banyak orang baik tidak punya anak baik karena anaknya tidak didoakan. Jangan lupa sebut satu-satu. Anan gun petok. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Malaikat bingung, sedima. Yang mana ini? Nah, sebut anaknya dua, sebut fulan, sebut namanya, paham ya? Jangan anak saya tok, malaikat neng malaikatnya bingung. Malaikatnya yang mau bawa doa ini, bagano, malaikatnya kocak pinter, ya pinter kocak gendeng, ya beda gendeng pak, iya, makanya panjenengan itu kalau minta itu yang spesifik, yang jelas. Ya Allah, minta mobil 2 pintu, bilang mereknya. Jangan cuma 2 pintu, akhirnya datang pickup akhirnya. Iya, harus jelas. Ya Allah 2 pintu Lamborghini, Ferrari, begitu. Ya Allah 6 pintu, datang bis. Maksudnya maunya kan 5 pintu ya Allah, maksudnya Pajero ya. Tak tahu saya datang bis. Jadi apa namanya, minta itu yang jelas. Saya minta sama Allah beb rezeki, ya Allah perbanyak rezeki saya. Loh rezeki itu banyak. Sehat rezeki, uang rezeki, istri soleha rezeki, anak soleh rezeki, suami soleh rezeki. Loh sampai kalau cuma minta rezeki tok, ya Allah saya minta rezeki ya Allah, dilihat ini minta rezeki katanya, iya gimana dia ini agak apa namanya, orangnya yang minta ini agak perasaan kalau dibilang kurus, dibikin gemuk sama Allah, dibikin gemuk, uang tidak megang, istri tetap ngomel, hanya dibikin gemuk. Loh, Kanjeng Nabi sudah menjelaskan, Allahumma rzuqni thayyiban, Allahumma rzuqni halalan thayyiban, Allahumma rzuqni apa, Allahumma rzuqni apa, kan itu tadi doanya tadi yang dibaca. Allahumma berikanlah aku rezeki ini, berikanlah aku rezeki ini. Kalau sampai cuma minta ya Allah lancarkan rezeki saya ya Allah, jadi rezeki banyak. Kalau sampai butuh sehat ya cuma dikasih sehat. Enggak ya Allah saya tidak butuh sehat, butuhnya saya apa? Uang yang banyak. Yang spesifik. Enggak beb, sekiranya badan sehat, uang ada. Ya doanya Kanjeng Nabi, Allahumma zurni afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Itu paling enaknya. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam.